Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di hari Minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 30 yang dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 20. Akan saya bacakan untuk kita semua dari Alkitab TB2, demikian bunyinya. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Dengan demikian, kamu akan hidup, bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini. Salam Horas untuk kita semua. Mengasihi Allah dan hidup menurut jalannya, itu menjadi topik minggu untuk kita pada hari ini. Musa sebelum umat Israel memasuki tanah Kanaan memperhadapkan kepada mereka pilihan kehidupan dan berkat atau kutuk dan kematian. Mana yang kamu pilih? Begitu kira-kira dikatakan Musa kepada mereka. Dan Musa mengingatkan, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat itu melalui kasih atau ketaatan, kesetiaan melakukan perintah Tuhan. Nah, itu juga diperhadapkan kepada kita saudaraku, supaya kita selalu tetap memilih kehidupan, memilih berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, bagaimana orang supaya dia hidup, supaya dia memperoleh berkat? Di sini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Janganlah kita berpaling dari Dia. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Dengan demikian, kamu akan hidup, bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Sangat luar biasa saudaraku. Hanya itu tugas kita, supaya kita memperoleh kehidupan, supaya kita memperoleh berkat yang berlimpah, menuruti perintah Tuhan, menuruti segala ketetapannya. Dan tidak ada susahnya kita menuruti. Yang membuat kita susah adalah pikiran kita yang selalu mau digoda dan mau kita dikecoh oleh iblis, seolah-olah harta dunia ini membuat kita bisa hidup, membuat kita ini bisa memperoleh berkat yang berlimpah. Padahal tidak. Nah, disinilah Musa mengingatkan umat Israel supaya mereka jangan lari dari ketetapan Tuhan, dan marilah kita mengasihi Allah dan hidup menurut jalannya. Orang yang hidup menurut jalan Tuhan itu, maka kehidupannya akan oke-oke saja di dunia ini. Meskipun memang di dalam perjalanan kehidupan kita menghadapi kiri kanan cobaan atau godaan, tetapi kita dikuatkan Tuhan untuk menghadapi semuanya itu. Sekali lagi saudaraku, kita tidak bisa mengatakan kepada laut,
untuk berhenti gelombangnya. Kita tidak bisa mengatakan kepada sinar matahari untuk berhenti bersinar. Kita tidak bisa mengatakan kepada angin untuk berhenti berhembus. Tugas kita adalah bagaimana kita menghadapi semuanya itu dengan hati yang bijaksana. Demikian juga saudaraku, setan, iblis, dan roh-roh jahat itu selalu menggoda kita. Jadi marilah kita membuka hati kita ya, membuka hati kita. Dan ada nyanyian buku Ende, Sai pasia Tuhan Yesus, tu bagasan rohani. Mari kita biarkan Tuhan Yesus memerintah dalam hati, dalam pikiran kita. Ini sangat luar biasa saudaraku. Nats ini Musa, Allah melalui Musa mengingatkan umat Israel. Sudah ada wanti-wanti. Nah, kalau kita lihat perjalanan umat Israel selanjutnya, mereka terbuang, mereka dihukum Allah. Karena apa? Mereka justru meninggalkan Allah. Mereka justru membuang dengan sia-sia kasih Allah yang telah menyelamatkan mereka. Jangan sampai hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya kita saja menikmati kehidupan. Bukan hanya diri kita, tetapi juga anak-anakmu, kata Musa di sini, keturunan kita akan memperoleh berkat yang berlimpah. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu. Ya, jadi bukan hanya kita. Jadi kalau kita secara terus-menerus hidup di dalam aturan, dalam ketetapan, dalam perintah Tuhan, di dalam firman-Nya, maka berkat-berkat itu akan diberikan kepada kita. Kita diberkati, anak-anak cucu kita juga diberkati, sehingga kita penuh dengan sukacita di dalam perjalanan kehidupan kita, sebab Dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu. Tanah perjanjian itu diberikan Tuhan kepada mereka, karena itu sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita juga diberikan Tuhan kehidupan di dunia ini, ya, bukan karena kehebatan kita, bukan, tetapi ada Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita, memberikan berkat yang berlimpah. Oleh karena itu saudaraku, sekarang pilihan itu ada di tangan kita. Kita diberikan Tuhan kebebasan memilih. Kita memilih kehidupan dan berkat atau kematian atau kutuk. Di sini firman Tuhan mengajak kita, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat, yaitu dengan mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Mari kita, ya, mari kita mengajak jiwa kita, hati kita, pikiran kita untuk hidup di jalan Tuhan. Dan sekali lagi, berkali-kali diingatkan, jangan andalkan pikiran, jangan andalkan hatimu, ya, jangan andalkan hatimu. Iblis bisa saja memakai itu untuk mengecoh kita, untuk menjauh dari Tuhan, ya, untuk menjauh dari Tuhan. Marilah kita mendengarkan suara Yesus melalui Roh Kudus, supaya kita selalu tetap hidup bersama dengan Dia. Seperti tadi lagu buku Ende itu, Sai pasiat Tuhan Yesus di bagasan rohani. Iya, mari buka hatimu. Tuhan mengetuk pintu hatimu supaya Dia masuk memerintah kehidupan kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita, sehingga kita memperoleh berkat yang berlimpah dan damai sejahtera itu menyertai kehidupan kita. Itulah saudaraku firman Tuhan di hari Minggu ini yang mengingatkan kita sekali lagi, keputusan itu, ya, ada di tangan kita. Kita memilih yang mana. Kalau saya akan memilih kehidupan dan berkat, sama seperti Yosua. Saya dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, kata Yosua. Itu artinya apa? Dia selalu tetap bersandar kepada Tuhan. Mempersilahkan, ya, mempersilahkan Yesus mengatur, mengendalikan, dan memimpin kehidupannya. Karena Yesus adalah gembala yang baik. Kita juga harus seperti itu, saudaraku. Marilah kita hidupi itu, ya. Berkali-kali diingatkan melalui firman Tuhan ini. Jangan malas kita, ya, jangan malas kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan nanti suatu saat kita menyesal kalau kita tanpa sadar memilih kematian dan kutuk itu. Apa yang bisa kita katakan? Tidak ada. Jadi jangan sampai penyesalan itu terjadi. Mulailah sekarang, ya. Tidak ada waktu yang terlambat. Mari kita pergunakan sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini. Berapa lama lagi Tuhan memperbolehkan kita hidup, menikmati hidup ini di dunia ini. Marilah kita
manfaatkan itu dengan takut akan Tuhan, melakukan perintahnya, melakukan ketetapannya, supaya kita memperoleh hidup dan juga sukacita yang berlimpah. Selamat memiliki kehidupan dan berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami memilih kehidupan dan berkat, menjauhkan kematian dan kutuk. Oleh karena itu Tuhan, kami harus mengasihi Engkau, menaati firman-Mu, menuruti Tuhan, menaati-Mu dalam perjalanan kehidupan kami, supaya kami Tuhan memperoleh kehidupan dan berkat berlimpah. Bukan hanya kami, tetapi juga keturunan kami. Ya Allah Bapa di sorga, kuatkanlah kami, supaya kami taat kepada Yesus dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari, dan juga anak-anak kami, dan juga keturunan kami. Tuhan, berkatilah kami. Jemaat-Mu yang saat ini beraktivitas dimanapun mereka, biarlah mereka juga membuka hatinya, supaya Yesus masuk di dalam hati, pikiran, dan kehidupannya, sehingga sukacita berlimpah senantiasa menyertai kehidupannya. Ya Allah Bapa di sorga, kasihanilah saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini masih berjuang untuk kesembuhan dan kesehatannya. Beri mereka kekuatan, penghiburan, bahwa Tuhan akan memberi kesembuhan dan kesehatan kepada mereka. Dan juga yang berkebutuhan khusus, Tuhan beri kekuatan. Yang berbeban berat, yang ada pergumulan, yang ada persoalan yang mereka hadapi saat ini, biarlah Tuhan Yesus campur tangan, sehingga mereka menikmati kehidupan yang daripada Tuhan. Berkati juga anak-anak kami semua dimanapun mereka berada, yang jauh maupun yang dekat dari kami. Biarlah Tuhan yang memelihara, menjagai kehidupannya. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, hari ini, besok sampai selama-lamanya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita di hari Minggu ini. Jangan lupa untuk memilih kehidupan dan berkat, supaya kita bersukacita dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Lalu tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Besok dan 1 minggu ke depan, biarlah kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ingat, syukuri selalu hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.